kita kesempatan untuk bekerja, berkarya, dan bermisi di segala tempat lain sesuai kehendaknya. Kini Ia pula lah yang mengambil kita untuk kembali ke asal kita, kembali ke sumber kita, dan kembali ke kayo puken wai mateng titeng. Untuk bersatu dengan lewo puken tananimu, mengangkat puji syukur bagi Allah kita, dan menganggungkan kebesaran Allah Bela Ama Blolo yang setia menuntun imamat Pater Elias Doni Seda SPD sehingga mencapai 40 tahun hari ini. Kehadiran kita di luar tanah ini, segala bentuk perhatian kita, uluran tangan dan solidaritas kita yang tulus, pelayanan tanpa pamrih, dan keterlibatan kita secara aktif adalah sebuah bentuk ungkapan sogalewo agotana pilewo tanah tite. Karena dari Dia kita ada, dalam Dia kita hidup, oleh Dia kita memperoleh segala sesuatu. Di hari yang indah ini juga terukir sejarah, seperti bangsa Israel mengenang 40 tahun mereka keluar dari penindasan di Mesir. Demikian umat Maku Oleh mengenang 40 tahun Allah mengantar kita semua kembali ke negeri asal kita dan menikmati pembebasan dan kemerdekaan di luar tanah ini yang bermandingkan susu dan madu melalui peristiwa pentabisan Imam Sulung 40 tahun yang lalu. Kita semua yang berkumpul di sini juga merasa dituntun oleh Sang Gembala dalam peristiwa hidup masing-masing. Dalam tema Tuhanlah Gembala yang baik, kita diajak untuk bersyukur dan memuji Allah kita, karena betapa agunglah pekerjaannya dan betapa luhurnya rencananya. Melalui untayan doa, alunan nada indah, dan gerak tari yang gembira. Kita
Putra, dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Selamat pagi semua. Ada yang masih selamat malam, ada masih mengantuk. Kemarin kita pesta ramai sekali sampai tadi malam, sampai pagi ini, dan pagi ini kita dimeriahkan lagi misa khusus untuk para perantau, namanya apa? Diaspora. Juga syukur atas 25 tahun Perak, Bapak Ibu, 9 tahun Perak dan Perak gitu. Pater lagi, Bapak Gabriel Perak dan Ibu itu Gloria
Pembacaan dari kitab Yesaya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari. Aku mau berlagu dan bermazmur bagi Tuhan, berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku, saksikan kemurahan-Nya dan menikmati baik-Nya. Dia melindungi aku di dalam pondok-Nya. Dengar ya Tuhan seruan anakku, kasihani aku dan jawablah aku. Aku mau berlagu dan bermazmur bagi Tuhan, berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku, saksikan kemurahan-Nya dan menikmati baik-Nya. Dia melindungi aku di dalam pondok-Nya. Aku kan mengikut firman-Mu ya Tuhan, dan tekun mencari wajah-Mu ya Tuhan. Aku
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Gua di selatan sudah, apalagi yang belum disampaikan. Kalau lupa buka, sampaikan. Dari utara Flores ini Manggarai ada Bule Ari mana Ari udah Manggarai. Jawa Nakikeo ada. Itu nona kemana? Lili datang bisa. Nah, harus terima berkat diaspora itu. Oke. Ende Saga sudah. Udayana Kanggil semua lengkap. Kilo 14 Ende sudah ada. Kanggil semua lengkap. Mau mereh banyak. Kobus dengan rombongannya. Cukup tukang hokeng baru dan sudah pulang lain masih ada. Masih ada toh? Iya. Cuma berkat. Arunara sudah pulang? Masih ada? Masih. Yang lain mana lagi yang belum? Sebut namanya. Sumba ya, dengar Sumba. Bagus, Sumba itu. Yang flow ada. Sudah semua ya? Ya? Solo ya. Solo ini kan ya semua ada. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak siapa yang bimbing engkau. Saya beritahu kata Elia. Lalu Tuhan saya mau tanya, saya punya nama ini kenapa begini, untuk apa nama saya begini. Tuhan yang bilang gini, kau pulang ke Jogja tanya kau punya kakek itu. Tuhan, saya punya kakek orang Islam. Tuhan Yesus bilang, biar Islam, pulang tanya. Jadi datang omong lagi, konsultasi lagi. Hari berikutnya saya bilang, baik, Tuhan suruh omong, pulang tanya. Dia pulang. Hari berikutnya kontemplasi lagi, meditasi lagi. Dalam penjumpaaan batin itu dia tiba di Ganjuran. Ganjuran itu Jogja ya. Ganjuran. Ke sana ketuk rumah masuk, kakeknya duduk di tiang tengah tuh, rumah joglo tuh. Rumah joglo itu hanya satu tiang, lalu macam payung. Kakeknya duduk situ, badan isi tanpa baju. Pegang tali layang-layang. Sama tiang kayak itu kakek bukan topeng. Sama tiang kayak lagi apa itu? Kayak pegang tali layang-layang. Kenapa pegang tali layang-layang siang-siang? Ini kakek mengendalikan kehidupan dari anak cucu saya yang menyebar di seluruh Indonesia. Kakek mengendalikan mereka dari tali layang-layang ini. Supaya angin jangan tiup mereka jatuh, supaya hujan jangan mengguyur. Kakek hidup, kakek belum selesai. Jadi sekarang saya kasih menukar sama-sama. Kau selesaikan kakeknya juga, dia dulu belum. Jelas ini ya? Jelas ya? Jadi hidup baik-baik dan bagi kakek supaya kakek tugas itu diselesaikan. Kudus,
Limpahkanlah sukacita surgawimu kepada semua keluarga kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Izinkanlah mereka melihat wajah-Mu dan ampunilah segala salah dan dosa mereka. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di altar Tuhan, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dampingilah seluruh umat-Mu yang berhimpun di sekeliling altar-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hari-hari hidup kami selalu membawa kasih, kebaikan, dan kebenaran kepada orang lain dan meneladani Dikau sebagai gembala yang baik. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Kuasa, Tuhan,
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Nya, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat dalam Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Frans Kopong serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus untuk semua anggota keluarga kami, dari semua kami yang berasal dari kampung halaman ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
salutaribus moniti et divina institutione formasi audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan tidak pantas, tetapi bersabar saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Amin. Tuhanku, betapa mulia
Pamangkai, tapi sekarang kita cepat sangat ulang. Hari menyanyi bagus, hari ini menyanyi bagus, kita biar tepuk hari ini juga abang kemarin. Kita semua diajak berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih kami dari antara semua umat-Mu untuk menjadi penyalur berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Pada kesempatan ini kami mohon berkat-Mu ke atas air yang adalah hidup, air yang adalah sakramen, air di mana kami diingatkan kembali tentang dari mana kami asal, yaitu Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini kami mohon berkat-Mu ke atas air ini. Semoga berkat-Mu, berkat dari surga, berkat dari tanah juga turun ke atas air ini dengan perantaraan Bunda Maria, dengan perantaraan Santo Santa, pelindung gereja kudus, dan dengan perantaraan gereja kami yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku
Dapat terakhir kan tidak latih toh. Kalah jujur. Kita panggil kelompok diaspora menurut rangkaian tali kekeluargaan kali itu ketika terjadi kumpul, jadi kita panggil menurut itu rangkaian kekeluargaan. Kita panggil pertama yang terjauh dari Surabaya, dari Jakarta, dari Katalua, dari ND, Ikatan Kekeluargaan Bapak Petrus Porongbulin, Konrades Porongbulin, Laresus Bapak Bulin. Semua anak cucu yang sekarang hadir di sini tinggal di perantauan, silakan datang. Satu orang ngomong atas nama semua perkenalkan dan berjalan. Jadi anjuran dari kita punya pejabat luatan di sini. Silakan. Dibilang cucu Dahe Nogo, cucu Dahe. Saya Jenny Sertamu, marilah berdoa. Ya Allah, Bapa Tritunggal yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur atas kasih-Mu mempertemukan kami dan merangkai kami dalam satu keluarga untuk saling melayani dan mengasihi. Saat ini dalam kegembiraan batin karena rahmat dan kasih-Mu, kami ingin membagi rahmat dan berkat-Mu kepada mereka melalui penumpangan dan pemberian tanda salib, tanda ungkapan kasih-Mu bagi mereka. Maka semoga oleh peletakan kami tangan 4 imam ini, kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dipenuhi dengan segala rahmat dan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dari sana, mundur sedikit. Nah. Saya maju ke depan. Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi misionaris membawa warta kabar gembira kepada segala bangsa. Pandanglah akan para suster dan bruder ini dan semua yang tidak sempat hadir sekarang di sini asal dari luar tanah ini. Berkatilah mereka dan sertailah mereka dalam seluruh karya mereka agar sungguh menjadi misionaris pewarta cinta-Mu kepada sesama. Maka kami mohon rahmat dan berkat-Mu, semoga oleh peletakan tangan kami para imam dan doa para kudus di surga, kiranya para suster dan bruder diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan serta-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji syukur Engkau mempertemukan kami di luar tanah ini untuk merasakan dan mengalami kebahagiaan dan kegembiraan karena penyelenggaraan bagi kami semua. Sekarang kami akan kembali, kami para imam ingin membagi berkat kepada semua saudara-saudari kami yang hadir di sini. Maka kami mohon rahmat dan berkat-Mu, semoga oleh peletakan tangan-tangan kami, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dipenuhi dengan segala rahmat dan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bayang.
Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah berkat tadi jadi kami doa beri berkat nanti berkat sama kita dalam nama Tuhan. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji syukur Engkau menggabungkan, mempersatukan kami di dalam tanah ini dalam ikatan cinta kasih dan saling mengasihi, saling melayani. Sekarang kami sudah menyelesaikan semua urusan kegiatan rohani di sini. Kami akan kembali ke tempat hidup, ke tempat tugas kami masing-masing. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu. Semoga oleh peletakan tangan-tangan kami para imam dan berkat doa para kudus di surga, kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dipenuhi dengan segala rahmat dan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari biar mulai bicara. Tidak sebentar. Dan acara kita pada hari ini, hidup kita pada hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah dalam damai. Satu penyampaian kelompok dari Saga, dari Ende, kita langsung ke rumah pamitan untuk berangkat karena setelah ini ada acara lanjutan. Bukan syukur bagi Tuhan, puji Tuhan, pujilah karyanya. Kita
paduan suara jangan bubar, rumah foto bersama. Paduan suara jangan bubar dulu, nanti foto bersama. Saga Ede siap. Nah, jadi kalau tidak semua sudah lengkap, maka kita bisa mulai diskusi kita hari ini. Yang pertama, Pater Elias yang kami hormati, Pater Agus dan Pater Yan mungkin belum datang. Kakak hari Opupoi inabine lagang gole-gole yang go humamba tongan brol. Pada kesempatan ini go tidak menyapa titik dari wilayah masing-masing, lalu membuat dia itu indah manis untuk bisa dipandang laut tanah ini seperti apa. Lalu kebiasaan kita kalau diskusi itu pasti kita sudah mulai memberikan saran, lalu melihat aspek-aspek masalah. Nah, itu juga go sebagai MC bisa menggambarkan. Biasanya situasi ini biasa kita bang, tetapi akan dipandu oleh meja pimpin. Minta maaf kalau go berbicara terlalu dahulu. Terlebih dahulu go minta kesediaan Pater doa singkat untuk kita mulai diskusi kita ini. Pada Pater kami berikan kesempatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tunggal Yang Maha Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, satukanlah hati kami, satukanlah pikiran kami, satukanlah hasrat hati kami dalam kasih-Mu, agar kami semakin memahami kehendak-Mu dalam pertemuan kami ini dan siap melaksanakannya dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Semoga kami berbahagia, nama-Mu dikenal, dipuji dan dimuliakan demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jubilaris Pater Elias Doni Sedan, Pater Agus, Pater Yang, Opuping Kakari Nabine yang hadir, warga diaspora, minta maaf MC mari-mari diaspora kita memilah-milahkan, tetapi saya lebih senang menyebut diaspora. Baik, pertemuan kita setelah misa syukur tadi pada siang hari ini kita molor, sebenarnya kita sudah lebih awal, cuma itu seperti dikatakan MC nuansa atau sekarang ini pertemuan kita, diskusi kita ini wacananya pemerintahan jadi BPD, tetapi baiklah kita kembali walaupun wacananya pemerintah, tetapi kita kembali pada nuansa kerohanian karena kita dalam lingkaran hajatan iman hari ini. Untuk itu saya sedikit katakan itu begini. Saya katakan begini, diaspora. Saya tertegun dengan Pater punya khotbah tadi bahwa prinsip bangsa Israel mereka tercecer di mana-mana sampai di belahan dunia, tetapi mereka punya moto itu begini. Hari ini kita ada di sini, tetapi tahun depan kita ada di Yerusalem. Ini prinsip. Mungkin ada yang mendengar. Kita masukkan nilai ini. Kemudian nilai cinta dan kebanggaan akan lewat tanah Makole. Itu nilai yang menggugah relung kalbu kita akan apa yang sudah kita berikan dan apa yang perlu dibanggakan dari memiliki lewat tanah Makole ini. Tadi saya sengaja ambil tata marta datang dan saya menyampaikan kepada kita semua mendengar sendiri tadi, itu satu tokoh perempuan dari Lama Oleh ini yang pernah jadi kepala desa, pernah jadi sekretaris desa di tahun 1980.
dan karena dia ada di Kupang, dia dipakai oleh pemerintah Kabupaten Kupang, dan itu acara Kick Andy juga sudah dia dipanggil, kemudian diutus sebagai perempuan Indonesia ke India, 2 orang di sana, mereka berbicara tentang kemiskinan dunia. Lalu di NNCTV dia diberi penghargaan sebagai 10 wanita tangguh Indonesia, 10 orang tangguh, jadi ada laki-laki dan perempuan. Itu adalah orang-orang yang bekerja melampaui kemampuannya. Lalu kita memiliki adat istiadat budaya yang sangat kuat, sehingga itu kita perlu membangun kecintaan akan Lewotana dan kebanggaan akan Lewotana. Kemudian nilai perjuangan dan perutusan, itu artinya bahwa eksistensi Maku Ole beserta adat dan budayanya itu terus dilestarikan, sehingga keberadaan warga Maku Ole dimanapun berada merupakan sebuah perutusan dari Lewotana dan mewakili Lewotana dimanapun kita berada. Kita sudah tahu selama ini kita punya keyakinan, kita pulang segahode ape, masalah adat masing-masing dan kembali. Ini yang kita pegang teguh, dan kita harus yakini seperti yang Pater sudah menjelaskan bahwa sabda sudah menjadi daging. Pertemuan, perutusan, inkulturasi, semua itu kita harus yakini. Jadi kepada anak cucu kita, kita harus bisa menjelaskan bahwa rumah ada, semua keyakinan-keyakinan, semua ritual yang kita miliki itu bukan sebuah sekedar prosesi belaka. Semuanya mempunyai nilai dan arti masing-masing untuk kita semua dan anak cucu, dan kita meyakini bahwa kita jalan itu disertai oleh Roh Luhur, sehingga kita masukkan nilai ini. Kemudian nilai kekuatan dan perlindungan, jadi berdasarkan iman dan keyakinan adat yang kita percaya akan penyertaan Allah, maka kekuatan Lewotana, Roh Luhur dalam setiap langkah hidup kita. Tanah Maku Ole sebagai tanah tumpah darah adalah ibu bumi kita, ibu pertiwi yang kita cintai. Inkulturasi antara agama dan adat istiadat kita tergambar dalam berbagai ritual adat dan simbol-simbol rumah adat adalah pedoman kehidupan spiritual yang membawa berkah dan terang cahaya bagi setiap insan Maku Ole dimanapun berada. Popunaris dulu. Baik, terima kasih Pater Elias, kita semua yang pertama sekali kita berkumpul hari ini untuk diskusi semuanya dalam rangkaian pesta Pancawindu Pater Elias. Dan saya sebagai orang yang kebetulan dari Kupang bersama keluarga, kami ucapkan terima kasih karena menurut kami apa yang dilakukan oleh panitia dan Lewotana itu baik. Sempurna itu milik dia yang di atas. Tapi apa yang dilakukan kemarin dan hari ini menurut saya ukuran manusia yang luar biasa. Dia tepuk tangan. Saya rasa bahwa kita perlu berbangga. Itu satu. Yang kedua dalam kaitan dengan kenapa Lama Ole, kenapa Lewotana? Lama Ole 9 Juli 83 itu bukan kebetulan. Saya saksi sejarah salah satunya. Jadi nolowe kemari Togo yang muka obung, Pak itu muka lepon juga di Lama Ole. Situasi waktu itu. Jadi itu bukan kebetulan. Dalam perbincangan hukum Maku Ole Kupang, satu kelompok, saya katakan bahwa kita pergi ke Lama Ole, kita berpesta, bukan makan, bukan. Di sini mengucapkan terima kasih banyak karena telah mencintai Pater Elias seperti kami mencintai Pater Elias. Mengumpulkan diri kurang lebih kalau bisa sama 26 orang, kita ke bawah ikut prosesi jalan salib yang disponsori dan dibuat oleh Tuhan kita. Supaya kita menjadi keluarga yang utuh, kita harus buat kunjungan balasan. Selamat jalan semua keluarga dari
di Saga, semua yang sudah ada di luar atau di Oto, selamat, terima kasih banyak, Tuhan berdoa. Terus kedua, ini saya minta dengan hormat, saya tidak bicara, saya hanya minta kalau boleh masukan-masukan dari semua orang yang duduk ini dicatat, tidak perlu dipakai. Karena itu adalah masukan yang kemudian hari kita membuat program. Kalau mau menanggapi, mungkin besok pagi tidak semua yang kita harapkan. Karena pikiran ini untuk memberi satu masukan, kita harus bagaimana kita mengisi tanggal 9 itu. Nah, lalu kapan kita rayakan itu secara besar-besaran dengan sebagai perwujudan Sogalowo Agotana Makole. Semua spirit, semua tadi kami sudah dengar. Kami akan berusaha sedemikian rupa sehingga kami masukkan itu dalam perdes, dalam ini supaya menjadi ikatan. Sudah, sabar. Lihat bulan. Juga kalau besok sudah terlambat. Bulan 1 salah kita. Kami, tapi kami tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Tanggal itu jadi seperti hari ini bisa silih, tapi mungkin kurang. Itu nanti akan disesuaikan setiap kali. Kalau lembaga bisa sholat, Timor Leste itu kami sengaja dalam bahasa Inggris supaya orang Indonesia jangan malu. Menjadi daging itu ini. Bukti anak-anak muda semua yang perantauan cerita bahwa Wali Langobelo sana itu selamat. 2 orang yang hebat, satu laki-laki Soponjati dan satu perempuan Marta Barikuan tamat SMP. Ini SMP, SMKK. Kalau jalan ini semakin lancar, itu bagaimana itu anak muda? Kita takut sama anak mudanya. Orang laut luar datang, tapi anak muda kita di dalam ini kuat ke tidak? Bisa bertahan dengan arus ini ke tidak? Kaki ketika berbicara dengan orang tua itu peradaban. Dan itu harus. Kenapa peradaban itu jatuh? Karena karakternya tidak ditanamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut kebudayaan seperti yang Victor omong tadi. Saya tetap yakin bahwa gereja ini pun bisa dibangun. Saya lihat tadi ada atap sengnya, ini sudah sangat. Betapa agung karya Tuhan. Simpulkan, saya kembali bahwa semua usul saran yang saya terima, baik itu nanti saya bawakan ke dalam ranahnya pemerintah.